Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita karya dari Seku Kafi yang berjudul Penguasa Lelembut Part 6. Seperti apa cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, tonton terlebih dahulu agar kalian bisa memahami alur dari ceritanya. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan dan simak baik-baik ceritanya. Ki Ahmad mencoba berinteraksi dengan sosok yang kini berada di hadapan Aruna dan juga Ki Ahmad. Tony yang mendengar jeritan Aruna segera berlari untuk menghampiri mereka. Kaki Tony bergetar, perlahan dia duduk di samping Ki Ahmad saat melihat wajah Aruna dan juga Ki Ahmad yang menegang. Ia yakin jika saat ini mereka berdua sedang berinteraksi dengan makhluk halus. "Disuruh kusaha Anjen?" tanya Ki Ahmad. "Aing saukur disuruh maehan salah sahiji jama nu cicing di dieu. Syukur mun jama di dieu paeh kabeh," ucap lelembut yang sedang berinteraksi. Aruna bergidik ngeri mendengar ucapan makhluk tersebut. Aruna tidak berani menatap wajah makhluk tersebut karena seperti sosok yang pernah membuatnya trauma. "Ulah ngeganggu keluarga Abi. Da keluarga Abi mah tara ngeganggu batur. Sok balik deui kanumi warang. Upami tekersa ku Abi bade dibinasakeun," jelas Ki Ahmad. Terdengar suara kuntilanak hitam yang tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Ki Ahmad. Namun, semenit kemudian ia meringis kesakitan. Ia berguling-guling sambil berteriak hingga memekikkan telinga. Aruna menutup kedua telinga dengan kedua tangannya sambil merapalkan doa. "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Sosok kuntilanak tersebut semakin menggila, lalu memohon ampun kepada Ki Ahmad. Ki Ahmad tak bergeming. Ia terus merapalkan doa sampai kuntilanak itu menghilang seketika. Perlahan Aruna membuka telinganya, lalu memeluk Ki Ahmad. Peluh keringat terlihat di dahi dan dagu Ki Ahmad. Ia kemudian beranjak dari duduknya, berjalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. "Ada apa, Aruna?" tanya Tony. "Yang aku lihat, ini bukan sosok yang tinggal di dalam buhul, melainkan sosok yang melindungi keluarga Bu Imah," jawab Aruna. "Sudah paman duga, ini pasti ulah Bu Imah," ucap Tony. Semua orang yang berada di rumah Tony pasti akan sadar siapa pelaku yang tidak pernah henti-hentinya mengganggu mereka. Tak lama Desi keluar dari kamar Aruna. Ia menghampiri mereka bertiga. Namun, Aruna memilih untuk kembali ke kamar karena besok ia ada tugas kelompok di rumah Budi. Hari masih gelap. Setelah sholat subuh, Aruna kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Namun, saat ia melihat ke tirai, tirai tersebut terus bergerak padahal jendela masih terkunci dan tidak ada angin yang masuk dari celah pintu. Aruna pun beranjak dari tidurnya, kemudian berjalan ke jendela untuk membuka tirai karena sudah menjelang pagi. Saat tirai dibuka, Aruna melihat sosok nenek-nenek penunggu rumah angker sedang berdiri dengan bakung yang juga menatap ke arah kamarnya. Karena takut, Aruna kembali menutup tirainya, berlari ke atas lalu menutup kepalanya dengan selimut. "Bagaimana nenek penghuni rumah angker bisa berada di sana dengan Mbak Kening? Apa mereka sekutu?" batin Aruna. Kaki Aruna terasa berat seperti ada seseorang yang sedang berdiri di kakinya. Perlahan berjalan hingga berhenti di lengan Aruna.
Aruna memejamkan matanya sambil merekatkan pegangannya ke ujung selimut agar tidak bisa dibuka oleh makhluk halus. "Ah!" teriak Aruna saat sosok tersebut menarik selimutnya. "Kamu kenapa sih, Nah?" ucap Desi yang ternyata menarik selimut Aruna. "Bibi? Aruna kira siapa?" kesal Aruna. "Lah, kok ngamuk? Ayo bangun, antar Bibi ke pasar," ajak Desi. "Ini masih gelap, Bi," ucap Aruna. "Ayo, bangun," perintahnya sambil menarik selimut yang Aruna gunakan. Mau tidak mau, Aruna bangun lalu mengganti pakaiannya untuk mengantar Desi ke pasar. Hari masih terlihat gelap, matahari pun masih enggan untuk menyinari bumi. Dengan langkah gontai, Aruna mengikuti Desi di belakangnya sambil membawa keranjang belanja. Sayup terdengar banyak orang mandi di aliran sungai. Aruna menghentikan langkahnya lalu menoleh ke sumber suara. Disorotkannya lampu senter, seketika suara itu terhenti saat cahaya senter Aruna mengenai mereka. Mata Aruna melihat 5 ular yang sedang mandi di aliran sungai. Kini, mereka menoleh ke arahnya. Aruna begitu terkejut dan segera berlari, menarik tangan Desi untuk menjauh dari jembatan. "Ada apa sih, Nah?" ucap Desi. "Ada ular lagi mandi, Bi." Seketika Desi berlari meninggalkan Aruna dan menyelamatkan dirinya sendiri. "Bibi, tunggu!" teriak Aruna. 20 menit berjalan, akhirnya Desi dan juga Aruna sampai di pasar yang terletak di desa Cihideng. Aruna membawa sayuran yang dibeli oleh Desi. Saat Desi sedang melakukan tawar-menawar, Aruna melihat pria yang pernah ia lihat di rumah Dewi. Bi Desi?" ucap Aruna. "Apa?" kesal Desi yang mengambil kembalian dari si penjual. "Bibi kenal sama orang itu," tunjuk Aruna kepada Udin. "Oh, itu Mang Udin, teman kerjanya paman kamu." Desi menghampiri Udin lalu menyapanya. Mang Udin, sedang belanja?" Udin terlihat terkejut saat melihat Desi dan juga Aruna. Ia kemudian mengambil barang belanjaannya, mencoba menyapa Desi meski terlihat kaku. Iya Des, ini belanjanya Bu Imah. Kalau begitu saya duluan ya," ucap Udin. "Mang Udin, tunggu. Kok Mang Udin yang belanja? Biasanya Bu Imah. Apa Bu Imah sakit?" "Tidak Des, Bu Imah baik-baik saja." Melihat reaksi Udin yang seperti itu, Aruna yakin jika Ima sedang tidak baik-baik saja. Jika melihat kejadian semalam, sepertinya Bu Ima sedang sekarat saat ini. "Dasar, dia pikir kita tidak tahu ya, Nah. Pasti Mang Udin dan Bu Ima sekongkol," ketus Desi. Aruna yang melihat tingkah julid Desi pun tertawa. Memang, orang jahat dan muka dua seperti mereka harus dihadapin dengan perlakuan yang sama. Desi dan Aruna kembali berjalan untuk membeli buah-buahan seperti yang dipesan oleh Ki Ahmad. Setelah kejadian semalam, Ki Ahmad terlihat tidak berselera makan. Jadi Desi ingin membelikan makanan kesukaan bapaknya tersebut. Sepeninggalan Aruna dan Desi, Udin keluar dari persembunyiannya. Diam-diam, dia sembunyi karena takut Aruna dan juga Desi mengikutinya. Setelah dirasa aman, Udin segera pergi dari pasar. Setelah 2 jam berkutat di pasar, akhirnya Aruna sampai di rumahnya. Aruna menyimpan semua barang belanjaannya, sedangkan Desi malah bergosip dengan Rumi dan juga Neti yang membantu Desi menyiapkan makanan untuk para pekerja. "Tahu tidak Des, si Entin katanya mau jual tanah yang di samping musola. Padahal itu kan masih tanahnya Simbaku," oceh Rumi. "Memangnya tanah itu sebenarnya milik siapa?" tanya Rumi yang memang tidak tahu. "Jadi, dulunya itu tanah milik Aki Ahmad, yang tak lain bapaknya Mbah Kening dan Mbah Eni. Tapi, karena Mbah Eni anak pertama dan Ki Ahmad tidak memiliki anak laki-laki, jadi Mbah Eni lah yang mengatur semua. Marah sekali tuh orang," serkas Rumi.
Desi dan juga Neti hanya tersenyum kaku mendengarkan ocehan Rumi. Mereka mau tidak mau harus mendengarkan dan menanggapi curahan hati Rumi yang entah kebenarannya. Tak lama Entin datang untuk membantu Desi di dapur. Suasana pun hening seketika. Rumi yang tadinya mengoceh langsung mengambil sayuran yang sudah diiris ke tempat cucian. Sedangkan Desi memilih untuk menyapa Entin karena sudah mau datang untuk membantu di rumahnya. "Apa dia sedang membicarakan keluarga aku?" bisik Entin kepada Desi yang membuatnya dia membisu. Budi melambaikan tangannya saat melihat Aruna berjalan ke arahnya. Ternyata Dewi dan juga Andreas sudah lebih dulu datang dan sedang makan jajan yang mereka beli di jalan. "Maaf, aku telat. Habis mengantar Bi Desi ke pasar," ucap Aruna. "Ayo, duduk. Nih, minum," ujar Dewi memberikan air mineral kepada Aruna. "Kalian sudah menyelesaikan tugas sampai mana?" tanya Aruna. Budi, Dewi, dan Andreas hanya tersenyum kecut. Aruna melihat ke arah kertas kartun yang masih bersih tanpa coretan. Aruna menghembuskan napasnya dengan kasar, kemudian mengambil buku yang nantinya akan dijadikan materi mereka. Sebelum selesai bicara, ketiga sahabatnya segera mengambil pulpen, penggaris, dan juga kertas kartun. Seperti biasa, Aruna harus berpikir keras untuk mengerjakan tugas mereka. Sebenarnya Aruna malas, tetapi tiga sahabatnya tersebut lebih malas dari Aruna dan dapat dipastikan tugas mereka tidak akan selesai jika Aruna tidak mengerjakannya. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Tugas mereka pun selesai. Tak henti-hentinya Ibu Budi menyajikan cemilan untuk dimakan oleh ketiga sahabat putranya. Tidak hanya itu, Ibu Budi juga membawakan Aruna, Dewi, dan juga Andreas ubi jalar untuk orang tua mereka. "Nanti dibawa pulang ya," ucap Ibu Budi. "Iya, Bu. Makasih," serempak. Mata Aruna menangkap sosok Udin yang sedang membersihkan halaman. Sepintas, ingatan Aruna kembali saat malam ia mengecek si pelaku yang mengubur buhul di rumah Tony. "Bu Ima," gumam Aruna yang masih bisa didengar oleh Budi. "Lah, kamu tahu itu rumah Uwa Ima, Nak?" "Ah, iya. Pernah ke sana soalnya," elak Aruna. "Ngapain? Pasti jenguk Bu Ima ya?" Aruna hanya mengangguk agar Budi tidak mengintimidasi lebih jauh. "Semalam, rumahnya Bu Ima tiba-tiba gelap. Sekalinya nyala, tubuh Bu Ima terkapar di teras rumahnya," ungkap Budi. "Kok bisa?" tanya Dewi. "Katanya ada yang ngirim guna-guna ke Bu Ima. Kasihan. Padahal Ibu Ima baik. Heran masih ada orang yang jahat sampai ngirim santet," oceh Budi yang seketika membuat Aruna emosi dibuatnya. "Kamu kalau tidak tahu kebenarannya, jangan asal ngomong. Dia itu kena tulahnya sendiri. Orang dia yang jahat kok, malah nyalain orang," kesal Aruna. Andreas, Budi, dan juga Dewi diam seketika melihat Aruna yang terlihat begitu emosi menanggapi ucapan Budi. Merasa tidak enak, Aruna kemudian meminta pulang lebih dulu. Tak lupa ia memberi salam kepada Ibu Budi dan mengucapkan terima kasih. "Aruna, tunggu!" teriak Dewi. Aruna menghentikan langkahnya menoleh ke arah Dewi yang berlari ke arahnya. Dewi langsung mensejajarkan langkahnya mengikuti Aruna. "Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Bu Ima? Sampai kamu marah seperti tadi?" tanya Dewi membuka percakapan. "Apa yang dikatakan Budi itu fitnah. Dia tidak tahu sebenarnya terjadi. Tetapi dia malah seperti menyalahkan orang lain." "Memangnya apa yang terjadi?" Aruna menarik napasnya dengan kasar, kemudian menatap kedua mata Dewi yang seperti menunggu jawaban darinya. "Sebenarnya Bu Ima itu mau mengirim santet ke orang lain.
Untungnya, orang tersebut bisa mengembalikan santet tersebut kepada si pengirim. Hah? Jahat ya? Di balik wajahnya yang lemah lembut, baik ternyata suka main belakang, ujar Dewi. Tenang, aku mendukungmu Aruna. Memang manusia seperti itu harus dibasmi, biar dia tahu rasa, kesalnya. Aruna tersenyum mendengar penuturan Dewi. Mereka berdua pun kembali berjalan ke rumah masing-masing. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Desi membawa bolu pisang, gorengan, serta kacang ke rumah Entin untuk menjamu orang-orang yang datang untuk tahlilan di rumahnya. Aruna yang baru datang segera membantu Desi membawakan kacang ke rumah Entin. Di dalam rumah, Aruna pun mencoba membantu memasukkan teh ke dalam teko. Sedangkan Desi kembali ke rumahnya karena belum selesai beres-beres. Udah nah, tidak usah. Biar Bibi saja mengerjakan semuanya. Tidak apa-apa, Bi, ucap Aruna. Aruna tersenyum. Tak lama senyuman itu memudar ketika ia melihat sosok lain di balik pintu dapur rumah Entin. Sorot mata yang tajam seolah menyuruh Aruna tetap diam. Namun, sayangnya Aruna bukan tipikal orang yang akan diam saja ketika melihat sesuatu yang mengganggu. Karena Aruna yakin sosok tersebut merupakan kiriman dari seseorang. Bi, apa selama tinggal di sini, Bi Entin tidak merasakan sesuatu? Entin mencoba mencerna ucapan Aruna. Ia merasa selama tinggal di sana aman-aman saja dan tidak pernah merasakan sesuatu yang aneh. Tidak, dari kecil Bi Entin sudah tinggal di sini. Malah sebelum Bi Kening membuat rumah di samping, ucapnya. Oh, suami Mbak Kening orang pintar ya, Bi? Tanya Aruna. Shh. Entin menggelengkan kepalanya seolah menyuruh Aruna untuk tidak bertanya soal suami Mbak Kening. Sebelum meninggal, Mbah Eni mengatakan kepada Entin jika Aruna merupakan orang pilihan. Diam-diam Mbah Eni sering memperhatikan Aruna dan melihatnya di balik kaca kamarnya. Mbah Eni tahu jika Aruna memiliki cahaya di tubuhnya seperti Ki Ahmad. Ketika dekat dengannya akan terasa nyaman, tetapi bagi makhluk halus mereka adalah ancaman. Orang pilihan, ucap Aruna. Entin mendekatkan tubuhnya kemudian berbisik ke telinga Aruna. Kamu memiliki kekuatan yang bertolak belakang dengan mereka. Berhati-hatilah. Aruna terdiam lalu menatap kedua mata Entin mencari kebohongan di sana. Entin menepak pundak Aruna lalu memindahkan makanan yang dibawa Aruna ke dalam piring miliknya. Dengan pikiran yang masih mengambang, Aruna berjalan ke rumahnya. Ia kemudian mengambil handuk untuk membersihkan tubuhnya dan mengambil wudhu karena belum sholat asar. Tidak! Ucap Aruna bangun dari tidurnya. Ia melihat ke sekeliling, langit sudah mulai gelap. Dilihatnya jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Aruna ketiduran setelah melaksanakan sholat asar. Ia lalu membuka mukena yang dia pakai, kemudian menyimpannya di atas meja belajarnya. Kamu mimpi buruk lagi, anak? Tanya Bidesi. Makanya, kalau mau maghrib, itu tidak boleh tidur, pamali. Iya, Bi. Aruna tidak sengaja tidur. Terdengar suara anak kecil yang sedang bermain di kamar Desi dan juga Tony. Sela main sama siapa, Bi? Itu, sama Dandi dan Mutia, anaknya Bi Entin. Dari sore, nangis mulu si Dandi. Tapi setelah dibawa ke sini, diam dia. Temenin, Gi? Ucap Desi. Aruna pergi ke kamar Desi. Terlihat Sela sedang bermain dengan Dandi yang berusia 2 tahun sedangkan Mutia yang berusia 10 tahun. Mereka bertiga terlihat begitu akrab, bahkan berlarian ke sana ke sini. Aruna kemudian menghampiri Ki Ahmad yang sedang berdiri di teras depan. Seperti biasa, Ki Ahmad menikmati rokoknya dengan segelas kopi menikmati senja yang akan hilang. Kakek, ucap Aruna.
Kamu mimpi apa, Neng? Sampai teriak begitu? Tanya Ki Ahmad. Aruna melihat sekeliling memastikan jika Mbah Kening tidak sedang menguping pembicaraan mereka seperti biasa. Mimpi Mbak Eni, beliau meminta tolong dilepaskan kakek. Bisik Aruna. Tidak ada yang mau nanti dengan sia-sia. Namun jika itu sudah jalannya, apa boleh buat? Ki Ahmad menepuk pundak Aruna kemudian berkata, tidak ada manusia zolim yang berbahagia. Mereka hanya tinggal menunggu giliran untuk memanen apa yang telah dia perbuat, ucap Ki Ahmad. Aruna terperanjat mendengar suara benda terjatuh dengan Semua orang berlari ke tempat Entin saat mendengar suara gebrakan yang begitu kencang, termasuk Ki Ahmad dan juga Aruna. Tanpa permisi mereka masuk ke dalam rumah dan melihat Entin baik-baik saja. Arah pandang Ki Ahmad tertuju pada sebuah benda yang jatuh dari plafon rumahnya. Namun, saat Rumi dan juga Unang masuk ke dalam rumah, Entin benda tersebut tiba-tiba menghilang. Ada apa, Tin? Tanya Rumi. Tidak tahu, Teh. Tiba-tiba saja plafon rumah bolong. Entin cari-cari, tidak ada benda yang jatuh, jawabnya. Rumi, Unang dan juga Entin melihat ke plafon yang bolong. Unang pun berencana untuk melihat ke atas plafon tetapi dicegah oleh Ki Ahmad karena sudah waktunya azan maghrib. Biasanya jika kita melakukan hal-hal berbahaya saat maghrib akan terkena apes. Mendengar suara azan, semua yang ada di sana balik ke rumah masing-masing. Aruna pun berbisik kepada Bi Entin untuk ikut ke rumah Desi. Mengerti akan ada keanehan di rumahnya, Entin pun mengunci rumahnya kemudian pergi ke rumah Desi. Untungnya saat itu, Rumi dan Mbak Kening tidak tahu jika Entin mengungsi ke rumah Desi. Kalau tidak pasti mereka semakin memusuhi Entin. Sholat maghrib dulu, Bi, ajak Aruna. Sela, Mutia, dan juga Dandi masih bermain di kamar Aruna, sedangkan Entin dan Aruna sholat di ruang keluarga. Setelah melaksanakan sholat maghrib, Aruna mencoba mendekati Entin karena penasaran dengan kejadian di rumah Entin. Bi, sebenarnya tadi di rumah Bibi ada apa? Tanya Aruna. Bibi cuma lihat plafon bolong dan ada sebuah batu yang jatuh dari sana, ucapnya. Batu? Batu apa, Bi? Cecar Aruna. Entahlah, tadi dibawa sama Ki Ahmad. Sebenarnya setelah kematian Mbah Eni, di rumah sering terjadi hal-hal yang di luar nalar, ungkap Entin. Entin mulai menceritakan kejadian yang dialaminya sepeninggalan Mbah Entin. Ia sering mendengar suara-suara gamelan setiap tengah malam. Tidak hanya itu, ia juga rintihan suara Mbah Eni di kamarnya. Saat Entin masuk ke dalam kamarnya, tidak ada siapapun di sana. Hal itu membuat Entin takut, apalagi setelah kejadian tersebut, Dandi selalu menangis tengah malam dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sebenarnya, sebelum Mbah Eni meninggal, beliau berpesan agar Aruna tidak terlalu dekat dengan keluarga Warumi, terutama Mbah Kening. Dan lagi Aruna menghentikan ucapannya, mana mungkin ia memberitahu Entin jika Mbah Eni menjadi tumbal Mbah Kening. Nanti malah akan memperkeruh keadaan dan malah timbul perpecahan antar saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Entin dan juga Aruna serempak. Ki Ahmad masuk ke dalam rumah. Ia kemudian duduk bersama Entin dan Aruna. Tiba-tiba saja Dandi menghampiri Ki Ahmad dan duduk di pangkuannya. Dengan lembut, kakek mengusap kepala Dandi, membacakan doa lalu meniupkan ke kepalanya. Aki menyimpan batu yang terjadi di plafon tadi. Akan Aki simpan karena bisa membahayakan kamu dan anak kamu. Batu apa ya, Ki? Tanya Entin. Menurut Ki Ahmad,
batu tersebut merupakan batu titipan perjanjian seseorang dengan para lembut. Jika batu ini dikembalikan, berarti Mbah Eni sudah masuk ke alam mereka dan susah untuk diselamatkan. Ki Ahmad pun menambahkan jika batu tersebut nantinya akan kembali kepada pemiliknya. Ki Ahmad sudah tahu siapa pemiliknya karena dia selalu memperhatikan Ki Ahmad. Pemiliknya, Entin semakin tidak mengerti dengan ucapan Ki Ahmad. Seseorang yang memiliki dendam kepada Mbah Eni, tutur Ki Ahmad. Dengan ragu, Entin mulai menceritakan tentang perseteruan Mbah Eni dan Mbah Kening. Aki Ahmad memiliki 3 putri, yaitu Eni, Kening, dan juga Asih yang sudah meninggal lebih dulu. Di antara Kening dan juga Eni, kehidupan Eni terlihat begitu enak karena memiliki suami yang memiliki pekerjaan tetap sebagai seorang guru sekolah. Tidak hanya itu, Eni juga mempunyai kios sembako di pasar. Perlahan, Eni dan juga suami mengumpulkan uang mereka untuk membeli tanah yang nantinya untuk dibagikan kepada keturunan mereka. Namun, karena Aki Ahmad sakit parah, Eni dan suaminya bernama Lid menampung dan membiayai kehidupan Aki Ahmad serta Kening di rumah mereka. Sebenarnya, bapak dan ibu tidak memiliki musuh. Hanya saja mereka iri dengan kehidupan yang kami jalani, ungkap Entin. Dulunya di desa perbatasan itu hanya dihuni oleh keluarga Eni dan Kanti si pemilik rumah angker. Mereka hidup berdampingan bersama dan saling membantu. Hingga suatu ketika, entah apa yang terjadi dengan desa tersebut, banyak sekali gangguan dari makhluk halus yang meminta tumbal dan anak dari Kanti disinyalir menjadi tumbal penghuni desa tersebut. Hingga datanglah seorang pria yang bernama Mbah Kung yang tidak lain saudara Mbah Kardi. Mbah Kung mencoba berinteraksi dengan makhluk halus agar mereka tidak mengganggu. Setelah itu desa kembali aman dan tidak ada lagi orang yang meninggal tanpa sebab atau yang sering mereka sebut dengan istilah tumbal. Itu adalah awal pertemuan Mbah Kening dengan Mbah Kung. Entah mengapa setelah mereka menikah, sikap Mbah Kening berubah kepada keluargaku. Apalagi setelah Aki Ahmad meninggal. Mereka seperti ingin menguasai semua harta kedua orang tuaku. Padahal Aki Ahmad tidak meninggalkan warisan untuk anak-anaknya. Bahkan semua tanah yang orang tuaku beli, termasuk rumah Mbah Kening itu milik kami. Jelas Enting panjang lebar. Ki Ahmad mengangguk paham. Ia kemudian menuliskan sebuah amalan yang baru dibaca oleh Entin setiap selesai sholat. Karena Ki Ahmad yakin jika keluarga Mbah Kening masih mengincar harta yang bukan hak mereka. Malam ini kalian menginap di sini saja. Nanti malam, Aki akan mencoba membersihkan rumah kalian dari sosok-sosok yang mengganggu. Baik, Ki. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau membantu keluarga Entin, ucapnya dengan tulus. Hari pertama pabrik beras milik Tony dibuka. Meski baru buka, tetapi sudah banyak yang menggiling padi mereka di pabrik Tony. Tak sendiri, Tony ditemani 2 orang pekerjanya untuk membantunya di pabrik. Pabrik tutup pukul 2 siang, meski baru buka, pendapatan pabrik Tony sudah cukup lumayan banyak dan membuat mereka semangat untuk bekerja. Melihat kemajuan bisnis anaknya yang lumayan pesat, Ki Ahmad pun kembali pulang ke Jakarta, diantar Tony sampai ke terminal. Tidak ada kakek, sepi ya Sel? Ucap Aruna. Iya teh. Oh iya teh, Sela sering memimpikan Asep. Kata Asep, dia hanya bisa menemui Sela dalam mimpi. Soalnya Sela tidak bisa melihat Asep lagi di dunia nyata. Aruna hanya menimpali ucapan Sela dengan senyuman. Ia kemudian menyelimuti tubuh Sela dengan selimut agar dia segera tidur. Mata Aruna menatap langit-langit kamarnya. Semakin lama ia pun memejamkan matanya dan mulai tidur. Di alam bawah sadarnya,
Aruna melihat sosok Ima yang sedang berjalan ke arahnya. Semakin dekat, wajah Ima semakin berubah menjadi mengerikan dan berwujud kuntilanak. Suara alarm menggema di kamarnya. Tangan Aruna meraba sekeliling kasurnya. Namun, ia terperanjat saat tangannya menyentuh sesuatu yang licin seperti ular. Seketika mata Aruna memicing mencari ular. Ia takut ular tersebut menggigit dirinya dan juga Sheila. Aruna mengibaskan selimut serta bantal yang dia gunakan. Bahkan, dia mencari di sela-sela kasurnya, tetapi tidak ada ular di sana. Aruna mengembuskan napasnya dengan kasar, kemudian membuka tirai kamarnya. Hari masih gelap. Aruna bergegas mandi dan mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Desi sudah bangun lebih dulu dan membuatkan sarapan untuk mereka dan juga para pekerja di pabriknya. "Bi, masak apa?" tanya Aruna. "Nasi goreng." "Sudah, sholat dulu sana. Nanti keduluan matahari." Setelah membersihkan tubuhnya, selama 15 menit, Aruna bergegas ke kamarnya untuk melaksanakan sholat. Saat tangannya melakukan takbir, sudut mata Aruna menangkap sesuatu dari kaca jendelanya. Seseorang berpakaian putih tengah berdiri di belakang Aruna dan melakukan gerakan yang sama dengannya. Seketika, Aruna menoleh ke belakang dan tidak melihat apapun di sana. Aruna membacakan surat An-Nas kemudian kembali melaksanakan sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, ucap Aruna saat melihat Asep sedang duduk di samping Aruna. "Kenapa kamu berada di sini?" tanya Aruna. "Sheila sekarang tidak bisa melihatku. Apa kakak bisa membuka lagi mata batinnya?" tanya Asep. "Tidak boleh. Dunia kamu sama dunia Sheila sudah berbeda," ucap Aruna sambil mempersiapkan buku sekolahnya. "Semalam ada sosok yang datang ke sini, tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam rumah," ungkap Asep. "Siapa?" cecar Aruna. "Kuntilanak hitam. Aku lihat dia hanya berdiri di depan kamarmu." Aruna terdiam. Sosok yang membuatnya trauma kini kembali mengincarnya. Sekian detik kemudian Aruna tersadar. Ia kembali memasukkan bukunya, lalu merapikan pakaiannya di depan cermin. Dilihatnya Asep masih berdiri di belakangnya dengan tangan yang disimpan di belakangnya. "Jangan ganggu Sheila," perintahnya. Setelah siap, Aruna keluar dari kamarnya menuju ruang makan. Di sana, sudah ada Tony dan juga Desi yang sedang menikmati nasi goreng. Aruna menajamkan pendengarannya ketika Tony sedang membicarakan seseorang. Tak lama, Tony menyebutkan nama Unang di sela pembicaraannya, membuat Aruna akhirnya mengerti sosok yang sedang mereka bicarakan. "Aruna berangkat dulu ya, Bi, Paman," ucap Aruna. "Ini uang jajan kamu. Ajak teman-teman kamu makan bakso di sebelah," tukas Tony. "Makasih, Paman." "Iya, hati-hati," tutur Tony. Aruna begitu bahagia sampai ia tidak sadar seseorang sedang memperhatikan keluarga mereka. Pukul 7, Dede dan juga Arif datang ke pabrik. Sebelum mulai bekerja, Tony membiasakan anak buahnya untuk membaca doa agar usaha mereka berjalan dengan lancar. Setiap hari banyak tetangga yang menggiling padi di pabrik Tony. Selain itu, pabrik Tony juga menyediakan jasa antar jemput. Selama Dede dan juga Arif mengantar beras kepada pelanggan, Tony bertugas menggiling padi yang ada di sana, sedangkan Desi menjadi kasir dadakan. Bel berbunyi menandakan waktunya istirahat. Semua siswa-siswi berpencar menuju kantin idola masing-masing. "Kita makan apa ya?" tanya Dewi. "Aku nitip," ucap Budi. "Tidak boleh nitip. Ayo, kita ke kantin. Tenang, aku yang bayar," jelas Aruna yang membuat ketiganya bersorak dan mengikuti langkahnya. Sesampainya di kantin,
Aruna dan Andreas membeli nasi lengko, sedangkan Budi dan juga Dewi membeli bakso langganannya. Mereka berempat makan di meja yang sama sambil berbincang membahas komunitas baca yang semakin lama semakin menurun peminatnya. Kira-kira kita harus membuat strategi apa ya, biar banyak yang masuk ke komunitas kita? Tanya Budi. Bagaimana kalau kita mengadakan lomba penulis puisi atau cerpen? Setiap puisi serta cerpen yang masuk kita tempelkan di mading, ungkap Aruna. Setuju, ucap Dewi dan Andreas kompak. Mereka pun menyelesaikan makanannya sebelum kembali ke kelas. Tepat pukul 1 siang, para siswa berlomba-lomba untuk keluar dari gerbang sekolah. Andreas membawa sepedanya dan mengajak Aruna untuk pulang bersama. Tunggu, kita ikut ke rumahmu ya, ucap Dewi. Ayo, ajak Aruna sambil menyunggingkan senyum. Budi dan juga Andreas mengayuh sepeda mereka dengan kencang, saling mendahului satu sama lain. Aruna merasa takut karena Andreas mengendarai sepedanya dengan kencang. Refleks tangan Aruna melingkar di perut Andreas, seketika wajah Andreas memerah karena malu. Seperti mendapat energi lebih, Andreas kembali mengayuh sepedanya dengan kencang hingga melewati Budi dan juga Dewi. Wih, Andreas sama Aruna pacaran? Tanya Budi. Tidak, mereka hanya teman-teman, kenapa memangnya? Aku merasa kalau Andreas memiliki perasaan yang lebih untuk Aruna. Tapi kalaupun benar mereka memiliki rasa, aku sih mendukung, ucap Budi. Hus, kita hanya sahabat, tidak lebih. Nanti kalau persahabatan sudah bercampur dengan cinta, akan susah menjalin persahabatan lagi jika putus. Budi mengangguk paham apa yang diucapkan oleh Dewi. Setelah 15 menit perjalanan mereka sampai di jembatan. Terlihat Aruna dan juga Andreas sedang berdiri menunggu Budi dan juga Dewi sambil menyedot es cekeknya. Lemah, tukas Andreas meledak Budi. Dengan kasar Budi merebut es cekik milik Andreas lalu meminumnya. Padahal Aruna dan Andreas membelikan es untuk mereka berdua. Aruna memberikan es untuk Dewi lalu berjalan melewati jembatan. Wih, kita main di situ dulu yuk, ajak Budi. Ayo, ucapnya. Mereka berempat berjalan menuju sungai. Jika dilihat aliran sungai begitu tenang dan bersih, ditambah bebatuan yang membuatnya terlihat indah sekaligus menantang. Aruna dan Dewi duduk di bebatuan sedangkan Andreas dan juga Budi bermain air. Airnya sejuk banget ya, ucap Dewi. Udaranya masih asri. Airnya pun tidak tercemar karena tidak pernah digunakan oleh warga, tapi digunakan oleh makhluk halus, tutur Aruna. Benarkah? Ucap Dewi terkejut. Apa mereka ada di sini? Tanya Dewi dengan penuh hati-hati. Aruna menggelengkan kepalanya lalu berkata, mereka akan eksis di waktu-waktu tertentu. Untuk saat ini mereka tidak ada. Namun tak berapa lama Aruna merasakan ada yang sedang memperhatikan mereka. Mata Aruna melihat ke sekeliling dan menangkap sosok Mbah Kening yang sedang berdiri menatap ke arah mereka berempat. Mereka tidak enak. Aruna lalu mengajak Dewi dan yang lainnya untuk segera naik. Diam-diam Aruna mencari sosok yang membuat bulu kuduknya meremang seketika. Wih, ayo naik ke atas. Gak enak nih. Dewi kemudian berteriak memanggil Andreas dan juga Budi. Mereka tengah asik mandi di dalam sungai. Mendengar suara Dewi yang memanggil, Andreas bergegas naik ke atas sedangkan Budi masih asik berendam di dalam air. Budi, ayo pulang, ajak Aruna. Sebentar, ucapnya. Tanpa ia sadari ada sosok yang sedang memperhatikan kaki Budi.
Ia mencoba mendekati Budi berniat menarik kakinya. "Ah, sakit!" keluhnya saat kerikil mengenai kepalanya dan jatuh tepat di belakangnya. "Budi, buruan!" Mau tidak mau, Budi kemudian naik ke atas. Ia lalu memakai kembali pakaiannya. Saat Budi memakai seragamnya, terlihat luka goresan di punggungnya. Sepulang dari rumah Aruna, Budi merasakan tubuhnya terasa panas. Ia kemudian meminum obat serta merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Dalam mimpinya, Budi melihat sosok wanita cantik yang sedang berenang di dalam air. Wanita tersebut melambaikan tangannya kepada Budi dan mengajaknya untuk masuk ke dalam air. Budi benar-benar tergoda dengan wanita yang sedang menunggunya di dalam air. Ia kemudian membuka bajunya, melangkahkan kakinya ke dalam sungai. Mereka berdua mandi bersama. Wanita yang kini berada di hadapannya mendekatkan tubuhnya dengan Budi. Wajahnya semakin dekat dengan Budi dan berniat mencium bibirnya. "Budi!" teriak Aruna. "Ayo pulang!" sambungnya. "Iya, sebentar," jawabnya. Saat Budi kembali menoleh ke wanita yang sedang bersamanya, seketika wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Wajah cantiknya kini tak terlihat lagi, berubah seperti sosok kuntilanak yang menyeramkan. "Ikut aku," ucapnya. "Tidak!" teriak Budi hingga ia tersadar dari mimpinya. "Astagfirullah," ucapnya. Budi beranjak dari ranjangnya saat jendela kamarnya terbuka. Ia kemudian berjalan ke arah jendela. Netra Budi melebar ketika sosok yang berada di mimpinya kini sedang berdiri di depan jendelanya. "Mama! Mama!" ucap Budi, tetapi suaranya tidak terdengar sama sekali. Ia mencoba berteriak, tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sampai akhirnya sosok tersebut benar-benar berdiri di hadapan Budi. Seketika tubuh Budi terkulai, lemas dan bergeletak di lantai. Pagi harinya, Juju mengetuk pintu kamar Budi untuk membangunkannya. Namun, sama sekali tidak ada jawaban dari kamar. Ia lalu memutar kenop pintu. Melihatnya, Budi sudah tergeletak di lantai dengan tubuh biru karena kedinginan. "Pak! Pak! Budi, Pak! Tolong Budi!" teriak Juju. Tak lama, Pak Slamet datang ke kamar Budi. Ia begitu terkejut melihat putranya. Slamet dan Juju kemudian mengangkat tubuh Budi ke atas ranjang. Slamet mencoba membangunkan Budi dengan minyak angin yang dioleskan ke dahi, leher, dan juga hidungnya. Sedangkan Juju pergi ke dapur untuk mengambil air minum serta kompresan untuk Budi. Slamet terus memperhatikan tubuh putranya. Ia melihat banyak luka lebam di tubuh Budi. Tak lama, Juju datang. Ia benar-benar terkejut saat Slamet membuka baju putranya yang penuh dengan cakaran dan luka lebam. "Budi habis main dari mana, Bu?" "Tadi sore Budi bilang habis pulang dari rumah temannya yang berada di desa perbatasan." "Kenapa memangnya, Pak?" "Coba Ibu lihat lukanya. Ini bukan perbuatan manusia. Masa ada si anak sekolah yang kukunya panjang sampai mencakar tubuh Budi?" "Benar juga, Pak." "Ya sudah, kamu tungguin Budi. Bapak mau ke rumah Mbah Uja. Siapa tahu dia bisa menolong Budi. Apalagi Budi tidak bangun-bangun dari tidurnya." Juju mengangguk. Ia kemudian mengoles tubuh Budi dengan minyak angin agar putranya tersebut segera sadar. Di sekolah, Aruna dan Dewi tertawa bersama saat masuk ke dalam kelas. Aruna melihat ke arah meja Budi yang masih kosong dan hanya ada tas milik Andreas. Tak lama bel berbunyi, semua siswa dan siswi masuk ke dalam kelas. Saat jam pelajaran sedang berlangsung, semua siswa fokus dengan pembelajaran hingga sampailah di jam istirahat. Aruna dan Dewi ke kantin bersama, sedangkan Andreas pergi bermain basket bersama teman-temannya.
Budi kemana ya? Tidak ada kabar, tanya Bu Aruna. Sakit kali. Kemarin dia tidak mau keluar dari air, berendam di sungai terus, jawab Desi. Oh iya nah, si Nganu masih gangguin keluarga kamu. Nganu? Siapa? Tanya Aruna balik karena dia memang tidak tahu apa yang sedang Dewi bahas. Bu Ima, bisiknya. Sepertinya dia sedang sakit. Makanya kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Jika orang yang kita jahat itu langsung mengadukan tingkahmu sama Tuhan, selesailah kamu. Jelas Aruna. Dewi bergidik ngeri dengar penuturan Aruna. Ia kembali fokus dengan makanannya, tidak mau membahas hal-hal lain karena Aruna selalu membuatnya tertampar dengan ocehannya. Pulang sekolah, Aruna mampir ke pasar terlebih dahulu, membeli beberapa bahan untuk memasak besok. Jika Aruna sekolah, Desi kadang menitipkan bahan belanjaannya kepada Aruna sepulang sekolah. Setelah berkeliling mencari bahan yang ditulis oleh Desi, Aruna pun kembali ke rumah menggunakan becak. Jalan yang ditempuh oleh tukang becak melewati rumah Budi. Aruna sengaja menengok ke arah sisi kirinya berharap bisa bertemu dengan Budi. Namun sayangnya rumah Budi terlihat kosong tak berpenghuni. Aruna menoleh ke sisi kanannya. Terlihat rumah Bu Ima yang begitu gelap. Pabriknya pun sepertinya tidak beroperasi karena biasanya pabrik akan buka sampai jam 3 sore. Setelah melewati 2 desa, akhirnya Aruna sampai di jembatan. Ini Pak uangnya, makasih banyak, ucap Aruna. Sama-sama Neng. Ia lalu berjalan melewati jembatan sambil menenteng 2 plastik yang penuh dengan bahan masakan. Namun, saat hampir sampai di ujung jembatan, langkahnya terhenti. Aruna menoleh ke arah air tetapi tidak ada orang di sana. Sepertinya tadi aku melihat Budi, gumam Aruna. Aruna kemudian mengedikkan bahunya kembali berjalan ke rumahnya. Setelah Aruna pergi, terlihat jiwa Budi yang diikat di pohon yang berada di sana. Assalamualaikum, sapa Aruna. Waalaikumsalam. Aruna, tadi kamu lewat rumah Bu Ima? Tanya Desi. Aruna mengangguk sambil menyimpan barang belanjaannya. Ia mengambil air lalu duduk di meja makan. Desi yang memang suka bercerita kepadanya langsung menarik kursinya, duduk di samping Aruna. Kamu tahu, Bu Ima koma, ucap Desi memulai koma. Kok bisa? Apa dia terjatuh? Tanya Aruna. Kata Mang Udin, dia jatuh dari kamar mandi, tukasnya. Bibi tidak menjenguk Bu Ima, ucap Aruna. Nanti saja kalau dia mati, ungkapnya yang membuat Aruna geleng-geleng kepala. Bukan salah Desi bisa bersikap seperti itu kepada Bu Ima, tetapi Bu Ima sendirilah yang jahat dan berniat menjadikan Sheila menjadi tumbal serta mengirimkan Buhul untuk membunuh keluarganya. Aruna lalu mengambil plastik yang berada di tangan Desi, membantunya membungkus makanan yang akan dibawa oleh Dede dan juga Arif. Jika ada makanan lebihan, Desi selalu memberikan untuk para pekerjanya. Malam semakin larut. Budi hanya diam tanpa bisa menutup bahkan mengedipkan matanya. Setelah kejadian tadi pagi, Pak Slamet meminta orang pintar untuk datang ke rumahnya mengecek keadaan Budi. Setelah ditangani oleh orang pintar, akhirnya Budi bisa membuka matanya. Namun, sayangnya, setelah orang pintar itu pergi, kini Budi sama sekali tidak bisa memejamkan matanya lagi. Ada apa dengan anak kita ya Pak? Keluh Juju. Hus, kita mengaji saja Bu. Semoga putra kita segera sadar dan jiwanya kembali. Apa tidak sebaiknya kita bawa Budi ke orang pintar yang lainnya saja Pak?
Aku tidak tega melihat Budi seperti ini, lirih Juju. Tak ingin mendengar ocehan istrinya, Selamat kemudian keluar dari kamar Budi. Juju menarik napasnya dengan kasar lalu mengusap-usap kaki Budi. Namun ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di selimutnya. Juju menyibak selimut Budi dan terlihat ular besar melingkari kakinya. Sudah hampir 4 hari Budi tidak masuk sekolah. Aruna dan Dewi berniat menjenguk Budi ke rumahnya. Namun saat orang tuanya meminta izin ke sekolah, mereka mengatakan jika Budi sakit, tetapi ketika ditanya sakit apa, selalu bilang jika Budi sakit panas dan tidak boleh dijenguk. Mengobati rasa penasarannya, Aruna dan Dewi pun sengaja datang ke rumah Budi. Tak lupa, mereka berdua membeli buah-buahan sebagai buah tangan. Dari jauh, rumah Budi terlihat gelap, kosong, dan tak berpenghuni. Sepertinya tidak ada orang di rumahnya. Kita pulang yuk, ajak Dewi. Ayo, ucap Aruna. Namun langkahnya tertahan dan kembali menoleh ke arah rumah Budi. Tunggu, ucap Aruna. Aruna berjalan mendekati rumah Budi. Semakin dekat, Aruna bisa melihat jika di dalam rumah ada sosok yang sering ia temui di lingkungannya. Aruna berjalan ke arah pintu, sedangkan Dewi memilih menunggu di halaman rumah Budi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Juju di balik pintu. Aruna, Dewi, sini. Ayo masuk. Aruna melambaikan tangannya memanggil Dewi untuk masuk ke dalam rumah Budi. Aruna dan Dewi membuka sepatunya lalu mengucapkan salam. Juju mengajak Aruna dan Dewi masuk ke dalam kamar Budi. Terlihat Budi yang sedang berbaring lemas di atas ranjangnya. Tubuhnya semakin kurus. Dengan mata terbuka, ia tidak merespon orang-orang yang berbicara dengannya. Beginilah keadaan Budi sekarang. Sudah periksa ke dokter, tidak ada penyakit. Tanya ke orang pinter, katanya sukmanya dibawa lembut. Jelasnya. Seketika bulu kuduk Aruna meremang. Dewi memegang tangan Aruna karena dia merasa takut dengan penuturan Juju. Bu, bolehkah saya mendekati Budi? Tanya Aruna. Boleh, silakan, jawabnya. Dalam hati Aruna mengucapkan basmalah lalu berjalan mendekati Budi. Dipandanginya wajah sahabat yang sudah 4 hari ini tidak menyapanya, tidak mengganggunya dengan ocehan absurdnya serta tidak mengantarnya pulang. Aruna menunduk kemudian berbisik di telinga Budi. Assalamualaikum Budi. Tangan Budi bergerak. Juju begitu terkejut melihat respon putranya. Juju lalu keluar dari rumahnya untuk memanggil Selamat yang sedang memberi pakan ikan. Bapak, Pak, kesini, teriak Juju. Ada apa sih Bu? Ucap Selamat. Tak menjawab ucapan suaminya, Juju segera menarik tangan Selamat membawanya ke dalam rumah. Selamat melihat Budi masih berbaring di atas ranjang ditemani Aruna yang sedang membisikkan sesuatu di telinganya. Aruna merapalkan doa An-Nas, Al-Falaq, serta ayat kursi di telinga kiri dan kanan Budi. Kali ini, mata Budi mulai berkedip, meski kembali terbuka dan pandangannya kosong. Bapak, Ibu, maaf, saya mau meminta izin untuk menunjukkan jalan ke Budi agar dia kembali pulang, tutur Aruna. Selamat sebenarnya ragu dengan Aruna, tetapi melihat Budi bergerak setelah dibisikkan sesuatu oleh Aruna, Selamat akhirnya mengizinkan Aruna untuk mencoba membawa Budi ke dunia nyata. Boleh nah, tolong selamatkan anak Bapak. Bapak sudah ikhlas. Hanya saja, jika dibolehkan, Bapak masih ingin memberikan kebahagiaan untuk Budi, ucapnya tulus. Bapak, Ibu temani Aruna ya. Tolong ambil wudhu terlebih dahulu,
lalu pegang jempol kaki Budi dan bacakan ayat kursi, jelasnya. Aruna lalu mengambil air wudhu, kemudian kembali duduk di samping Budi. Dewi terlihat begitu panik, ia terus memegang tangan Aruna tak mau melepaskannya. "Wi, nanti kalau wajahku terlihat panik, segera bangunkan aku ya," ucap Aruna. "Bismillahirrahmanirrahim." Aruna memejamkan matanya bersiap memasuki tubuh Budi. Slamet dan juga Juju mulai membacakan ayat kursi sesuai yang diperintahkan oleh Aruna. Tiba-tiba saja jiwa Aruna berada di sebuah kerajaan yang begitu megah. Langkah kaki Aruna menyusuri anak tangga yang berada di sana. Dilihatnya Budi sedang duduk dan ditemani oleh seorang wanita. Mengetahui kehadiran Aruna, sosok wanita tersebut menoleh ke arahnya dengan menunjukkan wajah aslinya yang begitu menyeramkan. "Untuk apa kamu datang ke sini?" tanyanya. "Aku mau mengajak sahabatku pulang," jawab Aruna. "Kamu tidak bisa mengambilnya dariku. Aku sudah menikah dengan dia." "Menikahlah dengan sebangsamu, bukan dengan manusia yang tak bersalah," ucap Aruna. "Apa kamu bilang?" hardik siluman ular. Kini wajah Aruna dan sosok tersebut saling bertatapan dengan jarak yang begitu dekat. Aruna tak gentar, ia terus merapalkan doa yang menjadi pegangannya. "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Seketika sosok tersebut menjerit. Menjauh dari Aruna seolah mendapat peluang, Aruna mendekati Budi mencoba menyadarkannya. Lantunan ayat-ayat suci yang keluar dari mulut Aruna serta kedua orang tuanya seketika membuat kornea mata Budi kembali hitam. "Astagfirullahalazim," ucap Aruna mencoba menuntun Budi untuk kembali kesadarannya. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Tukas Aruna melihat Budi kembali sadar. Aruna lalu memegang tangan Budi membawanya menjauh dari keraton. Namun, saat Aruna dan Budi melewati pintu keraton, mereka tiba-tiba saja berada di dalam aliran sungai yang berada tak jauh dari jembatan tempat Budi berenang waktu itu. Dengan terus merapalkan doa, Aruna membawa Budi ke tepian. Budi terus menjerit ketika ular melilit salah satu kakinya. Entah mendapat kekuatan dari mana, Aruna dengan beraninya memegang tubuh ular tersebut dan melemparkannya ke dalam aliran sungai. Mereka pun berlari melewati jembatan. "Nah, Aruna!" teriak Dewi menyadarkan Aruna. Seketika jiwa Budi pun kembali ke raganya. Ia terlihat begitu lelah setelah berlari jauh bersama Aruna. Seperti mimpi yang nyata, Budi masih menggenggam tangan Aruna dengan erat. "Alhamdulillah, akhirnya kamu kembali, Nak," ucap Juju begitu bahagia. Puji syukur terus-menerus terucap dari bibir Slamet dan juga Juju. Juju pun beranjak dari ranjang lalu memeluk tubuh Aruna dan Budi bergantian. "Terima kasih, Nah," ucap Juju yang tak hentinya mengucap terima kasih kepada Aruna. "Sama-sama, Bu." Dewi membantu Aruna untuk bangun, membawanya ke ruang tamu. Dengan cekatan Dewi membuatkan teh manis agar tenaga Aruna kembali pulih. "Ular!" teriak Budi. Aruna dan Dewi kembali masuk ke dalam kamar Budi. Ia bersembunyi di bawah selimut sambil berteriak ular. Aruna mendekati Budi dan mencoba berbicara dengannya. "Budi, istighfar Budi. Di sini tidak ada ular," ucap Aruna. Perlahan Budi membuka selimutnya. Ia menatap Aruna, namun seketika ia kembali memejamkan matanya saat melihat ke belakang Aruna. Aruna memegang kedua tangan Budi, lalu merapalkan doa yang diikuti oleh Budi. Diangkatnya tangan Budi, lalu diusapnya ke mata turun hingga ke wajahnya. Perlahan,
Budi membuka matanya, ia tidak lagi melihat ular di sekitarnya. "Bu, aku lapar," ujar Budi. Kata pertama yang muncul dari mulut Budi saat ia kembali sadar. Saking bahagianya, Juju bergegas ke dapur membuatkan makanan untuk Budi dan kedua temannya. Sambil menunggu makanan siap, Aruna berjalan mengelilingi rumah Budi mencoba mencari tempat siluman itu muncul. Aruna kembali menggunakan mata batinnya untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Langkah Aruna tertahan saat melewati kamar mandi. Ia melihat sebuah batu yang tersimpan di pojok bak mandi. Ia pun mengambil batu tersebut kemudian mengantonginya. "Aruna, ini dimakan ayamnya," ucap Juju. "Tambah nasinya ya," sambung Slamet. Aruna diperlakukan sangat baik oleh Slamet dan juga Juju. Mereka berterima kasih kepada Aruna karena sudah menyelamatkan Budi. Padahal sebelumnya Slamet dan juga Juju sudah pasrah akan kesembuhan Budi. Apalagi saat ketika orang pintar yang dipanggil untuk mengobati Budi mengatakan jika jiwa Budi sudah menjadi tumbal. Oke teman-teman, kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya agar kalian selalu mendapatkan cerita-cerita terbaru lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas kembali. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.